Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Cindro Channel. Kali ini mari kita bahas mengenai bank garansi syariah. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Menurut definisi lain, bank garansi adalah suatu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji. Perjanjian yang dapat dilayani bank garansi tidak dibatasi hanya pada perjanjian-perjanjian tertentu. Perjanjian tersebut biasanya berupa perjanjian jual beli, sewa, kontrak mengontrak, pemborongan, dan lain-lain. Pihak yang dijamin adalah nasabah yang bersangkutan, sedangkan jaminan diberikan kepada pihak lain yang mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah. Perlu ditegaskan kembali di sini bahwa pihak bank akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima jaminan. Hanya apabila pihak yang dijamin cedera janji atau tidak menepati kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah dibuat dengan pihak penerima jaminan. Akad kafalah. Jaminan adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau makful anhu asil. Fitur dan mekanisme bank garansi diberikan dalam jangka waktu tertentu terhadap proyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah, dan nilainya. Kontrak atau akad jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank syariah mengeksekusi garansi dengan melakukan pembayaran dalam skema akad lain, misalnya qard yang menyertai akad kafalah. Mekanisme penyediaan fasilitas bank garansi yaitu yang pertama, prosedur penerbitan bank garansi. Yang kedua, nasabah mengajukan surat permohonan penyediaan garansi bank, berapa besar penjaminannya untuk pekerjaannya, untuk pekerjaan atau proyek apa, untuk jangka waktu berapa lama, dan lain-lain. Yang ketiga, dievaluasi oleh komite pembiayaan atau bagian marketing bank syariah, dan jika dinilai layak, baru diterbitkan bank garansi. Yang keempat, substansi bank garansi. Yang kelima, bank syariah atau sebagai pihak pertama menjamin kontraktor sebagai pihak kedua kepada pemimpin proyek atau pihak ketiga bahwa jika pihak kedua dinyatakan sebagai pemenang proyek atau pekerjaan ternyata melakukan prestasi atau mengundurkan diri, maka pihak pertama atas nama pihak kedua akan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga. Bank garansi berlaku sejak diterbitkannya warkat
sampai jangka waktu tertentu atau pihak kedua dinyatakan tidak menang dalam lelang pekerjaannya. Menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23 garis miring 88 garis miring Cap garis miring DIR tentang pemberian garansi bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi terbentuk. Pertama, garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Yang kedua, garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endorsement dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji atau wan prestasi. Yang ketiga, garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial yang bagi bank. Bank dapat memberikan garansi baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun mata uang asing, dan hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam menjalankan kegiatan tersebut yaitu pertama, penerbitan garansi terkena ketentuan tentang batas maksimum pemberian kredit atau BMPK, legal lending limit, dan kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM, yang mana penghitungannya dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini pasal 7 surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23 garis miring 88 garis miring Cap garis miring DIR. Yang kedua, penerbitan garansi bank atau standby letter of credit atau LC atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan kontrak garansi dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam hal ini bank tersebut tidak termasuk cabang dari bank di luar negeri atau setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan. Pasal 8 ayat 1 surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23 garis miring 88 garis miring Cap garis miring DIR. Yang ketiga, bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau pasal 8 ayat 2 surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 23 garis miring 88 garis miring Cap garis miring DIR. Dalam pelayanan jasa tersebut, pihak bank akan menerima imbalan jasa dari si terjamin berupa provisi. Selain itu, semua biaya yang timbul akibat pemberian bank garansi menjadi beban pihak yang diberi jaminan sebagaimana yang berlaku dalam pemberian kredit. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminkan adalah yang pertama, memberikan bantuan, fasilitas, dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah. Yang kedua, bagi pemegang jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya karena pemegang
akan mendapatkan ganti rugi dari pihak perbankan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya antar jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Yang keempat, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank maupun pihak lainnya. Yang kelima, bank akan memperoleh keuntungan yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Sifat bank garansi adalah hanya berlaku untuk satu kali transaksi, yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausul yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbarui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi. Keuntungan garansi bank antara lain bagi pemilik proyek, penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah dikontrak liveransir. Pelaksana proyek lebih terjamin karena penjaminnya ada dua pihak. Persediaan teknis barang relatif sedikit, kerusakan kecil dan pergudangan juga kecil. Persediaan barang cukup dengan persediaan ekonomis saja. Pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin oleh kontraktor dan garansi bank. Bagi bank penjamin, sumber pendapatan bagi bank dari provisi atau komisi sumber dana bagi bank. Jika agunan berupa uang tunai memperluas kegiatan operasional bank penyalur kredit tanpa dananya sendiri. Bagi pemborong, si terjamin dapat mengikuti tender proyek, adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang. Demikian guys, pembahasan kita mengenai garansi bank. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton, menyimak video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.